kita sekarang berada di Museum Biologi. Nah, kebetulan di sini kita ada narasumber atas nama Pak Dana. Ya. Iya, dari pelayanan publik. Jadi sebelumnya terima kasih ya atas waktunya Bapak untuk bisa diwawancarai tentang manajemen pengetahuan. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan Pak Danang sebagai salah satu staf di museum ini yang mempunyai pengetahuan tentang koleksi-koleksi yang ada di museum. Oke, lanjut. Sebelumnya Bapak, kita mau bertanya, gimana sih awal mula dibentuknya museum ini? Terus juga yang dipajangnya itu koleksi apa saja ya? Koleksi apa saja? Sudah pernah kesini sebelumnya? Sebelumnya sih kita baru pertama kali ya. Jadi kalau pas hari lihat kan ada lihat ini ya, gedung tua. Nah, gedung tua ini memang sudah ada dari tahun 1928 dibangunnya 16 Mei. Jadi Indonesia belum merdeka pada saat itu. Jadi kalau pernah dengar kata istilah pertambangan, kegeologian, kalau kita lebih ke geologian sih, jadi tentang ilmu bumi. Nah itu kita menyajikan koleksi-koleksi kayak fosil, batuan, mineral, sama kita juga belajar tentang bencana alam geologi. Nah itu memang khusus di Museum Geologi ini awal mulanya. Gimana? Kalau boleh tahu untuk ruangannya itu ada pembagiannya gitu. Nah kalau dulu tuh ruangannya masih satu, ini masih ruangan staff, jajaran sini, mana lagi staffnya masih di atas, jadi koleksi itu masih belum tertata. Kalau sekarang sudah tertata, kita ada 4 ruang peragaan. Pertama ketika pengunjung masuk itu ruangan geologi Indonesia. Dan mungkin adik-adik kalau belajar tentang geografi juga di geologi juga udah pasti belajar. Lalu tentang pembentukan bumi itu semua belajar di geologi Indonesia. Belajar tentang batuan dan mineral itu juga di geologi Indonesia. Nanti setelah selesai ada 2 ruangan di lantai 2 yang lebih kepada pemanfaatan sama bencana geologi. Yang terakhir adalah tentang fosil sebagai bukti kan bahwa ada masa lalu. Jadi kalau ada masa lalu berarti bukti dari koleksinya apa? Ya contohnya dari fosil. Kita ada koleksinya kurang lebih usianya 1 miliar. Ya. Selama kolek kita bisa lihat sebelah kiri. Jadi koleksinya itu lebih ke bebatuan ya kayak? Batuan, fosil, mineral, kayak gitu. Sama dari bencana berarti ya? Iya, salah satunya kita belajar tentang bencana alam geologi. Nah, kalau boleh tahu juga Pak tentang petugasnya itu sama pelayanannya itu di bagian apa saja ya? Kita variatif di sini sih. Jurusannya juga macam-macam sih. Ada yang dari komunikasi, ada yang dari sastra, ada yang dari pariwisata. Jadi hampir semua ilmu juga ada di bagian pelayanannya. Kalau petugas dari petugas reservasi tiketing, lalu petugas alur sama informasi, lalu ada pemandunya juga sebagai edukator. Ya itu mereka semua kan di sini. Jadi kita satu tim sama ada satpamnya, teknisi operator yang menyalakan ruangannya, cleaning service-nya. Gitu ya Pak ya? Iya, sama yang dari kuratornya juga ada sini. Operasionalnya Pak, sama jam buka operasional ya? Iya, jam buka. Harga tiketnya. Harga tiketnya, jadi kalau di sini murah ya, sangat murah sebetulnya untuk kita dapat ilmu di sini. Untuk pelajar, kalian beli? Iya, kan? beli. Nah itu contoh gelangnya itu bisa lihat. Nah itu pelajar mahasiswa itu 2.000, umum 3.000, asing 10.000. Kita buka dari Senin sampai Kamis, weekday-nya jam 9 sampai jam 3, lalu Sabtu Minggu jam 9 sampai jam 2. Cukup murah ya buat kalian yang mau kesini. Cukup harga pelajar itu hanya 6.000. Jadi Harga pelajar 2.000. Oh, harga pelajar 2.000. Umum 3.000. Dan kalau asing 10.000 ya. Murah sebetulnya sih dapat semuanya. Kalau rombongan dibatasi biasanya sampai 1 jam sih. Tapi tergantung juga kalau lagi high season lagi banyak ya kita batasi sejam. Tapi kalau lagi sepi ya mereka di ruangan bisa lebih lama sih. Kalau buat perawatan di bagian koleksinya kayaknya gimana? Perawatan orang di pelayanan sebenarnya kita misalkan ada yang rusak dan sebagainya, kita ada bagian seksi dokumentasi konservasi dan penelitian. Nah itu memang khusus kalau misalkan ada koleksi rusak, kita laporkan ke bagian seksi peragaan, eksibisi, dan nanti mereka bawa koleksi nanti diarahkan ke bagian seksi dokumentasi konservasi penelitian. Ada khusus bagian reparasi itu dari itu dicek barang-barangnya. Tapi kalau untuk pelayanan sendiri kita sehari-hari hanya mengecek, mungkin cleaning service membersihkan debu-debu yang sudah tebal dan sebagainya. Berarti ada pelatihan khususnya juga ya Pak ya? Nah, kalau teman-teman ada tim-tim. Kalau boleh tahu seperti apa ya pelatihan khususnya? Kalau pelatihan khusus, saya kira sih kalau mereka yang pengetahuan kami dari sisi pelayanan ya, pertama tempat juga mempengaruhi lembab dan tidaknya. Kedua, koleksinya misalkan tidak secara utuh,
ya mereka akan ditambah dengan bahan-bahan tertentu gitu ya. Yang saya tahu sih ada bahan kayak resin kayak gitu menyatukan gitu, bentuknya kayak yang kita lihat replika yang gitu lah itu. Iya. Itu kan replika itu buat asli. Yang asli ada 2 hari nanti bisa dilihat masuk ke sejarah seperti itu. Jadi ya perawatannya ya cek atau kualitasnya seperti apa, dipubliskan ke publik pantas atau tidak. Nah, kalau boleh tahu pasti kalau setiap jenis staff nih pasti ada tantangannya juga. Nah, tantangannya itu apa aja dan cara mengatasinya itu? Atasnya, kalau saya lihat dari sisi edukator pemandu ya, pertama edukator pemandu itu dia harus benar menjelaskan informasi kepada publik. Jangan dilebihkan, jangan dikurangi. Jadi kalau misalnya dia menjelaskan cukup pengetahuan dia tidak tahu, jangan dilebihkan. Kita juga nanti ada ahlinya juga, nanti bisa by chat atau seperti apa untuk mendapatkan informasi lebih jelas. Yang pertama, yang kedua tantangan dari seorang edukator dia harus jadi storyteller yang menyenangkan. Ketiga, ya udah pastilah sikap pelayanan juga harus diterapin ya, sikap pelayanan seperti itu. Itu dari sisi edukator, dari sisi keamanan ya udah pasti SOP-nya menjaga pengunjung, jangan sampai membuang sampah, menutup koleksi, terjadi kehilangan, dibantu oleh CCTV. Cleaning service ya tentunya dia dari area luar sampai dalam ya harus clean aja bersih. Jadi jaga ya Pak. Iya, dijaga. Seperti itu. Kalau kondisi pelayanan seperti itu. Mungkin sekian ya Pak ya. Terima kasih Ya, banyak sama-sama. atas waktunya ya. Sama-sama. Ya. Terima kasih atas Pak Danang dari publik yang telah memberikan kita informasi dan informasinya akan sangat berguna Pak bagi kita. Iya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Terima kasih. Ruangan terakhir yaitu namanya ruangan sejarah kehidupan, di mana ini pun ruangan sejarah kehidupan menjelaskan banyak tentang fosil-fosil sama masa-masa kehidupan, dari pertama Prakambrium, Paleozoikum, Mesozoikum, yaitu Mesozoikum itu di zamannya T-Rex, terakhir di Kenozoikum. Gitu ya, buat teknologi yang digunakan juga Pak. Kalau untuk teknologi sih di sini kita ya kayak PC-PC aja di sini memberikan informasi, contoh seperti ini ya. Oke, Ini yang scan barcode ini untuk mengetahui lebih detail untuk pengunjung mengetahui bahwa si T-Rex itu hidup di zaman apa, dengan beratnya berapa. Nah di sini langsung gitu. Kita Ada informasinya gitu ya? Ada informasinya. Di samping itu juga kita ada komputer juga di sini untuk touchscreen juga. Jadi untuk informasi juga sama. Museum Geologi sendiri berisi tentang batuan dan fosil. Ini salah satu koleksi Museum Geologi, kristal ametis namanya. Ini yang salah satu potensi dari sumber daya geologi berupa batuan mineral yang didapat dari daerah Sumatera Barat. Gimana perjalanan kita hari ini? Seru nggak? Seru. Nah, jadi sekarang ini kita udah selesai kan dilihat dari fosil, itu juga bebatuan, itu juga kita ada minyak juga. Nah, sebelumnya kita juga berterima kasih atas Pak Danang, terus juga sama rekan-rekan yang telah membantu kita dalam wawancara ini. Sekian dari kita. Bye-bye.